Mungkin tak banyak yang paham atau menyadari pengorbanan Pak Jokowi dan keluarganya untuk bangsa Indonesia ini. Ketidakfahaman dan ketidaksadaran itu barangkali yang justru sudah siap dihadapi oleh presiden terbaik kita yang dalam hitungan bulan sudah akan purna jabatan. Apa sih pengorbanan Pak Jokowi dan juga keluarganya itu? Kita tahu pemilu dan pilpres itu selalu dibayang-bayangi resiko konflik dan perpecahan. Ingat, di pilpres yang lalu, ketika cuma ada 2 capres yang beradu, masyarakat kita terbelah menjadi 2. Ada kampret, ada cebong. Itu cuma 2 kontestan. Bayangkan kalau 3, apa tidak pecah jadi 3? Terbayang bagaimana situasinya kalau masyarakat kita terbelah menjadi 3 bagian. Ancaman perpecahan sepertinya akan sulit dihindari. Sementara kalau bangsa kita terpecah, mau yang terpilih presiden yang paling hebat seperti apapun jadi sia-sia. Terbayang perlu waktu berapa lama untuk memulihkan keadaan karena perpecahan itu. Pak Jokowi telah membaca risiko itu, dan dengan segala ketulusan serta keberaniannya, Pak Jokowi memposisikan dirinya sebagai martir, sebagai sasaran konflik yang bila tidak diredam akan menjadi jauh lebih lebar dan jauh lebih besar. 3 kubu yang harusnya saling menyerang, kini hanya menjadi 2 kubu yang punya satu sasaran serangan yang sama, yaitu Pak Jokowi. Inilah cara Pak Jokowi meredam konflik yang seharusnya meluas dengan menyerap semua hal-hal negatif kepada dirinya sendiri. Ini dibantu oleh keluarganya. Dengan menempatkan anaknya di salah satu kubu, maka daya redamnya semakin kuat. Tugas Gibran sebagai martir membantu bapaknya cukup berat. Dia berbagi peran dengan bapaknya untuk menjadi peredam konflik nasional ini. Sungguh sangat berat dan sungguh sangat beresiko. Kalau konflik dan kerusuhan skala nasional akibat pilpres bisa diredam cuma dengan mengalihkan hal-hal negatif seperti fitnah, hujatan, sumpah serapah, caci maki kepada dirinya dan keluarganya, maka sebagai seorang nasionalis sejati, Pak Jokowi dan keluarganya siap lahir batin untuk itu. Jauh-jauh hari itu sudah diisyaratkan oleh Pak Jokowi pada kita dengan pernyataan, untuk bangsa dan negara saya siap mempertaruhkan karir politik saya. Harusnya kita semua ingat itu. Pak Jokowi dan keluarganya sudah mewakafkan diri untuk menjaga bangsa dan negara dengan membelokkan risiko buruk bagi bangsanya kepada diri mereka. Gak apa-apa dimaki-maki, difitnah, dihujat daripada bangsanya pecah. Dan itu dilakukan tanpa banyak omong, tanpa minta dihargai, tanpa minta dukungan, tanpa ingin terlihat menjadi pahlawan. Seperti di VT saya terdahulu, saya telah sampaikan bahwa di akhir pengabdiannya, Pak Jokowi memilih untuk gugur dalam pertempuran daripada dieluk-elukan sebagai pahlawan. Pak Jokowi dan keluarganya, terutama 2 anak lelakinya, Gibran dan Kaesang, melakukan kamikaze, menjadi tameng untuk membendung bahaya perpecahan bangsa ini. Yang tidak paham dan tidak mengerti akan hal ini tidak perlu disalahkan. Namun ajaklah mereka setidaknya untuk menjadi warga negara dan bangsa yang baik dengan ikut andil menjaga persatuan dan persaudaraan. Suatu saat nanti mereka pasti akan paham dan menyadari betapa Pak Jokowi memang tetap menjadi yang terbaik sejak awal hingga akhir masa jabatannya. Kelak dia akan dikenang sebagai pahlawan oleh mereka yang saat ini khilaf. Tapi bagi yang mengerti, Pak Jokowi memang telah menjadi pahlawan sejak ia memutuskan pilihannya untuk menjadi
pengabdi rakyat, untuk mengabdi kepada masyarakat. Semoga